Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan maiden pesawat trainer ya. Ini bisa low wing atau high wing versi terbaru, bentangnya 130 cm. Ini nanti rencananya buat latihan terbang Mas Iqbal ya ini. Iya. Ini Mas Iqbal asli dari Temanggung, Iya. cuman kuliah di Solo. Nah, ini ceritanya mau nerbangin pesawat ini juga, tapi sebelumnya harus saya maidenkan, tak setting-setting dulu. Nanti kalau terbangnya sudah oke, nanti biar dicobain sama Mas Iqbal secara langsung. Untuk endpoint sendiri, karena Mas Iqbal sebelumnya sudah pernah menerbangkan model Sky Surfer atau motor yang di belakang, maka untuk pegang remote ini sudah terbiasa ya mungkin. Jadi tinggal nanti adaptasi penyesuaian pengenalan ke pesawat yang trainer ini aja. Oke, ini pesawat pakai baterai 3 sel 2200 mAh, propellernya 10x7, motornya itu bisa dari 920 sampai maksimalnya di 1400 kV. Nanti kalau kV-nya kebesaran, misalkan kita pakai 2200, nanti kan propeller kecil, kalau dilihat kan udah nggak sepadan ya, terus tenaganya nggak dapat juga. Karena kalau motor KV rendah itu biasanya kan dia pusher atau motor di belakang, daya dorongnya akan lebih maksimal kalau dia di belakang. Tapi kalau ditaruh di depan dengan pesawat seukuran ini sangat tidak rekomendasi ya. Jadi kita pakainya ini 1400 kV. Oke, sebelum terbang kita nyalakan dulu remote flashcam-nya. Nah, udah nyala ya. Ini tombol khususnya 4 ini harus keadaannya off. Kalau nggak off nanti kan akan bunyi terus ya Mas. Ada warningnya karena tombolnya belum off. Tapi kalau sudah nyala ini mau dipencet-pencet tidak ngaruh ya, karena nggak difungsikan. Ini channel 5 dan 6 tombol-tombol ini. Kalau di pesawatnya ini kan yang difungsikan hanya 4 channel, 1 aileron, 2 elevator, 3 ISC atau throttle gasnya, yang 4 rudder atau sirip tegaknya. Oke, sekarang kita konekkan Mas baterainya ke ISC. Jadi merah ketemu merah, hitam ketemu hitam ya. Kalau nggak pas kayaknya juga nggak bisa masuk XT60 nya ini. Nah, ini alarmnya sudah dipasang ya. Nah, tunggu sampai kalibrasinya selesai. Oke, ini sudah selesai kalibrasi, tinggal ditutup. Nah, terus sebelum terbang, walaupun tadi sudah dicek, harus dicek lagi dari aileron ya. Belok ke kiri, kalau belok ke kiri itu yang kanan turun, yang kiri naik, dan sebaliknya. Elevator naik, turun, rudder kiri kanan. Motornya harus angin ke belakang ya, karena ini gaya tarik bukan gaya dorong. Nah, ini udah bener. Nah, ini terbangnya sebenarnya masih bebas, anginnya masih anteng ya, cuman enaknya kayaknya dari selatan ke utara, ini anginnya kan ke sana, jadi harus melawan angin. Kita taxing dulu ya. Jadi kalau ini kan rodanya karet, bukan busa hati ya, kan ada 2 versi. Kalau karet ini cenderung di paving memang gampang belok ke kiri atau ke kanan, jadi harus perlu bantuan sambil kita stabilkan. Nah, jadi harus kiri kanan. Terus kuncinya take off biar nggak ngepot-ngepot itu harus bukaan gasnya besar sambil diluruskan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, persiapan maiden flag ya. Nah, sudah terbang, cuman belum selesai ya. Ini masih perlu kita setting dulu, dicari dulu kurang apa kita rasakan dulu ya. Ini saya mau ngetrim dulu. Kurang ke kiri, sama kurang turun dikit. Oke, saya arahkan ke sini lagi. Jadi dicari trim-trimannya biar pesawatnya tidak ke kiri ke kanan ya. Selain faktor angin harusnya lurus.
kurang naik dikit. Ini pesawatnya sangat ringan, beloknya langsung bisa ngepot-ngepot ya, jadi aman, tidak rawan setal. Nah ini anginnya kan ke arah sini, jadi nanti ketika terbang ke arah selatan harus ditambah gas ya, biar nggak kena spin stall. Kalau ngelawan angin kayak gini terbang pelan gini boleh, tapi pas belok ke sini arahnya ke sana itu harus gasnya agak besar. Kalau enggak dia akan kedorong turun ke bawah karena disalip sama angin ini ya. Nah kalau ke sini pelan boleh. Nah ini ada stikernya ya, solo drone. Ini karena Mas Iqbal ikut komunitas di Solo Drone Fly ya. Ya mantap. Wah langsung tes manuvernya. Jadi pesawatnya juga bisa oleng-oleng, nggak hanya truk oleng ya. Ini pesawatnya juga bisa terbang oleng ini. Ini endpoint 120 nanti biar dirasakan dulu. Misalkan terlalu lincah nanti dikurangin lagi. Terus paling tak terbang ke tinggi. Apa sini ya Mas? Sing pandangannya enak. Jadi pemandangan kan langsung sawah, nggak kehalangan kalau mau nyobain. Ini coba satu kali putaran ini kurang apa. Wah, intinya nanti anu Mas, diusahakan pesawatnya kan stabil gini ya. Nah ini kan lurus. Misalkan terlalu naik gini kan nanti setal lah. Ini nggak boleh. Lah misalkan gitu di up dikit. Jadi jangan langsung panik. Biasanya kan gini, nggak sengaja ini kan pelan. Kan setal. Lah ini nggak usah panik. Di up dikit. Jadi jangan langsung gini. Kalau gini kan lumba-lumba lagi. Jadi belok kiri lepas sambil ditarik tuas naik sedikit. Nah kalau ke sana ini harus tambah gas. Itu kalau tandanya pesawat dangak-dangak kayak gitu kurang power karena didorong angin. Tapi kalau pas arah ke sini kan ngelawan angin kayak layang-layang itu. Ini walaupun powernya pelan gini aman. Ini nggak pakai giro udah stabil. Terbang dewe guys. Nggak usah pakai giro. Kemarin yang dari Blitar pakai giro tambah anteng ya. Nah ini tak terbangkan agak tinggi ya Mas. Jadi jenengan rasakan dulu. Nanti misalkan panik ada apa, langsung lepas kasih ke saya. Kita arahkan ke sini. Mungkin gasnya biar konstan aja ya Mas. Biar segini aja. Oh, iya. Nggak usah digas-gas. Jadi fokusnya di kiri kanan naik turun. Bentar ini kurang turun. Ya jadi nanti jenengan fokusnya belok kiri kanan. Jadi jenengan rasakan dulu. Belok kiri naik. Ya, tak putar sekali lagi. Jadi tujuannya tinggi kayak gini kalau ada apa-apa kan masih bisa di recovery. Oke siap Mas. Yuk tenang ya, gak usah grogi. Baik kalau bingung lepas remote langsung kasih saya. Oh, ini anu banget ya, sensitif banget ya. Tapi enteng Mas, belok kiri. Jangan sambil naik. Naik pelan, oke. Lagi posisi lagi Mas, belas kanan. Lah naik, oke, sip. Jadi disenggol dikit udah belok. Oh ya. Pokoknya tenang ya Mas, lepas. Nah, arah ke sini. Jadi jenengan rasakan disenggol-senggol lah ini. Jadi beloknya sedikit aja gini. Lah kalau misalkan pesawatnya naik, ini didorong turun Mas. Jadi nggak boleh sampai naik terus. Ini gasnya tak kurangin lagi biar nggak terlalu lincah juga, karena terlalu ngebut. Nah ini tak contohnya Mas. Ini kan belok kiri toh, naik dikit, lepas.
Lah di up sedikit lepas. Di up terus ini kalau udah masuk sini lurus. Lurus ke sana maju. Belok gini. Belok ini masih belok terus sambil di up. Kalau udah di up kan dia turun gini. Nah, lah turun terus gini. Nah, di up. Tapi apa nggak usah lama-lama. Karena kalau kita kelamaan kan karena ini endpoint ini 120. Jadi nahannya kelamaan langsung gini dia nanti. Malah jadi naik pesawatnya. Jadi usahakan terbangnya jangan sampai melebihi rumah itu. Jadi kita putar di sini aja. Jangan sampai di bawah atau di atas sih? Di bawah ya? Di atas sih. Maksudnya jangan sampai melebihi arah di belakang rumah, kejauhan. Nanti tidak bikin bingung. Jadi patokannya di sini, masuk ke sini toh. Nah, ntar kurang down nih. Pokoknya jangan sampai belok di atas kepala. Patokannya di depan aja. Belok ke kiri. Kalau pokoknya dia turun, nah ini kan turun, naik dikit. Belok kiri, tarik up, bales kanan, lurus. Ini kan turun, naik. Nah, belok, langsung luruskan. Karena kalau habis kita miring, nggak segera diluruskan, dia bakalan jatuh. Tapi kalau habis belok, langsung kita bales, dia lurus. Ini turunkan dikit. Nah, pokoknya dilawan. Kalau terlalu naik kayak gitu didorong dikit. Nah ini belok, langsung balik kanan, set. Nah lurus, biar lurus dulu. Belok kiri, naik, luruskan lagi. Ini kan turun, naik. Pokoknya terbangnya jangan rendah kayak ini. Ini kan kerendahan. Tak agak tinggi lagi. Jadi karena ini lincah, jadi jenengan senggol sedikit ini udah gerak. Iya. Ini. Glider sama glider ya. Glider walaupun endpointnya 120, dia tetap masih kalem karena glider. Nanti kan tadi jadi sebenarnya udah bisa, cuman mungkin grogi. Oh ya. Terus kaget. Pokoknya jenengan rasain. Kiri, galaknya sepiro. Nah, dirasa-rasain. Nah, pokoknya muter-muter ini Mas. Kalau udah tingginya segini pesawatnya cenderung stabil, anteng. Tapi kalau rendah kayak aku tadi malah nggak stabil karena banyak angin. Tapi kalau tingginya segini, pokoknya jangan sampai turun. Jangan ini turun, dinaikkan dikit. Nah, itu nggak pakai radar ya? Ini enggak. Jadi ini soalnya nanti kalau belajar buat pemula main radar bingung. Ini nggak pakai radar, cuma naik turun elevator. Kalau pakai radar nanti beloknya seperti ini jadi nih. Nah, memang keunggulan radar kan lebih enak, langsung beloknya cepet dapetnya gini. Tapi kalau nggak bisa nanti bahayanya gini. Misalkan kebanyakan kita nangkis ke kiri untuk belok ya, nanti yang terjadi gini. Oh, langsung balik Mas? Langsung balik. Karena kan dia ekor, sirip tegak. Jadi ketika langsung dipolkan ke kiri atau ke kanan, dia langsung arah nukik ke bawah. Nah, tak praktekkan lagi. Nah kalau kayak gini biasanya pilotnya langsung gemeteran, terus artinya langsung rakeruan mau buri. Nah jadi kita fokusnya di setik kanan, gasnya ya ben semene terus wae, gak usah ditambahi, gak usah dikurangi. Fokusnya belok kiri kanan naik turun. Tapi ini ditinggikan dulu aja, biar stabil. Lah pas kesana nih, kira-kira nanti, nah segitu Mas, langsung belok. Jadi buat ancang-ancang ke arah sini. Nanti patokannya kan gapura ini toh. Lah ini lurus. Ini lurus. Pokoknya kalau terlalu dongak-dongak langsung didorong aja. Dorong setiknya gini. Dikit. Ini karena ke bawah angin. Terus beloknya di sini Mas. Jangan sampai di atas kita, nanti bikin bingung. Nah ini udah enak nih di ketinggian segini. Kalau bisa jangan turun, segini aja. Jangan nanti turun, jangan tambahin naik, tapi naiknya jangan banyak ya. Dikit. Nah ini kan dikit banget, terasa ini. Udah maksimal tingginya segini, jangan tinggi-tinggi banget. Nah udah. Oke, yuk. Lah didorong dikit. Pokoknya nggak usah takut jatuh. PDW kalau nak ngebur sing sebelumnya. Nah, sesuai kroso iki Mas, jempolmu. Lah enak toh, belok kiri. Oke, naik. Oke, lagi iso ya Mas. Paling mau pas awal-awal ini mergo grogi Mas. Nah tenang, pokoknya kalau ada apa-apa, enggak apa-apa, nggak usah panik.
belok ke kiri. Oke, naik dikit. Oke, balas kanan. Oke, sip, sip. Oke, biar lurus dulu. Oke, lurus, belok kiri. Naik dikit, balas kanan. Nah, lagi so Mas, balas kanan. Nah, pokoknya arah ini lurus, gak boleh miring. Agak ke sini Mas Dimas, engkau mikir enggak kedengeran. Belok kiri. Naik. Lah, pokoknya intinya kalau belok sambil naik. Naik. Nah, lah, sip. Balas kanan. Set. Nah, biar lurus ke sana. Kita cari haluan ancang-ancang ya. Oke, belok kiri. Nggak usah dinaikkan karena itu tuh udah naik. Balas kanan. Oke, sip. Nah, naik dikit. Oke, naik lagi. Belok kiri. Sambil naik dikit. Oke, sip. Balas kanan langsung. Set. Nah, itu lama-lama udah tahu karakter Mas. Lah itu terlalu naik. Belok kiri. Naik dikit aja. Habis itu lepas. Lah, sip. Balas kanan. Sip. Oke, sip, sip. Nah, kebanyakan naiknya dorong. Kebanyakan. Nggak apa-apa, nggak apa. Belok ke kiri. Balas kanan. Kanan lagi, biar lurus dulu. Oke, tunggu dulu. Belok ke kiri. Enggak kan? Gimana? Enggak, aman. Karena kejauhan paling Mas. Jadi bingung orientasi ini. Aman kok. Jadi biasanya yang bikin bingung kalau terbangnya terlalu jauh, dikira kan kadang loss. Sebenarnya enggak loss karena kita bingung lihat pesawatnya kok kayak naik sendiri turun sendiri. Karena kan dia jauh terus di sana mungkin ada angin atau apa lah kayak gini tadi. Ya kayak gini, belok langsung set. Jadi kalau kita agak kelamaan gini ya, tuh jatuhnya cepat. Langsung dibalik kanan ya? Ya ini kan ke sini ya Mas. Ini kan terlalu naik, langsung set. Nah, biar lurus. Naik lagi tuh, dorong lah. Nah ke sini, sampai sini kan dibelokkan. Ini tak belokkan sambil tak tarik naik Mas. Kalau nggak dinaikkan dia turun. Karena kalau pesawat miring itu pasti ketinggiannya akan berkurang. Nah ini tadi kan di situ jenengan kan kerasa kejeglong karena terbangnya terlalu rendah, gasnya kan kecil. Karena tadi kan gasnya buat takaran kalau tinggi. Jadi pas arah ke sana tadi itu kedorong angin Mas. Efeknya kan kayak loss, dikira loss mungkin karena kok gerakannya aneh kayak nggak sesuai cinta gerak ke. Padahal karena kerendahan gasnya kurang. Lurus, biar jauh dulu, tapi nggak usah jauh-jauh. Belok lagi, tarik naik. Ini masih miring, lurus kan, Ini kan turun sendiri, naik. Nah kalau kayak gini nggak usah takut, belok kiri. Ini baterai ini irit banget Dim. Berapa menit Dim? 18 menit Mas. Oh irit Mas, sak baterai. Ada selu irit Mas. Ada selu irit nah. Batu apa Lion? Baterai lipo. Soalnya ini aja pakai lipo sing 25C standar itu iso lama Mas. Sing lipo merah itu. LPB itu. Lah biasanya kalau ada angin kan aku suka main tak giniin Mas. Kayak pesawat itu bisa hover. Kayak layang-layang berhenti. Kalau orang nggak tahu kan dikira pesawatnya rakuat rakuat mabur. Kadang-kadang ada bocil-bocil kan nggak tahu. Padahal itu memang disengaja sama pilotnya, gasnya memang dikurangi biar ngimbangi sama anginnya, biar bisa pesawatnya itu pelan gitu loh. Nah kayak gini kan ini gasnya tak kurangi. Nanti kalau mau setal, sebelum setal ditambah gas. Nah ini kan udah tak tambah-tambahin. Jadi walaupun ini pesawatnya kenceng Mas, ini bisa pelan juga. Jadi nggak harus, nanti kalau jenengan udah lancar, udah luas, nanti bisa ngerasain sendiri. Yang penting kalau pengen nyobain terbang rendah sama gasnya kecil kayak gini harus nabrak angin. Ini kan nabrak angin pesawatnya. Tapi kalau anginnya ke sana jenengan terbang pelan kayak gini nanti langsung jatuh. Kena setam. Lah, ini karo glider padha Mas, mabure. Luwih halon di. Luwih halon iki Mas. Malah luwih halon iki. Iki pesawatnya rasa glider kok. Apalagi nek anginnya gede Mas, aku malah seneng angin gede. Biasanya wong-wong nek angin gede wedi aku malah seneng. Soalnya pesawatnya iso tak gawe alun-alun wae. Apalagi kalau angin besar, posisi kayak gini mau landing nanti bisa slow banget landingnya. Nah, kan
Nah kalau ke situ tak tambahin lagi. Jadi pesawat itu kalau kurang gasnya kelihatan mas, rasanya aneh. Kok pesawatnya kayak meduk, kayak anu dewe. Kayak nggak bisa dikendaliin gitu. Heeh. Lah kayak gitu toh. Lah itu kurang gas. Oh. Kan rasanya kayak los karena kita gerakin tapi kok kayak mau jatuh efeknya karena kurang gas. Nggak ada anu mas, baterai ABC nganggur. Baterai api sih. Di kos ada. Oh di kos ya? Oh. Nah neng kene gak ya? Gawe Gue timbel. oh timbul. Meh tak kei batu siji neng ngarep gue sementara. Terus terimane meh tak netral ke. Ini kan tadi agak naik. Terus biasanya aku nak landing mlebu kono mas. Cuman oh nak dari sini nggak bisa lihat. Takutnya malah kecantol ngon sawah kae. Kalau dari sini aku landingnya dari sisi kanannya itu tembok. Cuman nanti harus bener-bener pas. Kalau enggak kan belandang ke sana, gliding. Saya minggir dulu mas. Lagi landingnya agak ekstrim ini. Jadi bener-bener ini ketinggiannya harus rendah, tapi nggak boleh rendah banget karena harus ngelewati tembok. Nah kalau udah ngelewati tembok gini, ya Mas Iqbal, mantap. Mantap. Ya, sekarang tak prakteknya Mas, cara terbang dilempar, mumpung baterainya belum habis. Jadi ini berlaku untuk teman-teman lainnya juga yang punya pesawat order di saya. Misalkan terbangnya di sawah, nggak ada tempat untuk apa namanya take off landing, dilempar bisa. Nanti landingnya di rumput kayak gini juga aman. Di rumput-rumput tinggi atau di sawah sing bekas apa namanya dipanen itu ya. Ini saya praktekkan agak ke sini dulu. Ini tinggal dilempar aja. Jadi gasnya main sekitar 80 sampai 100% ya. Ini aku main gasnya cuman 80. Kalau main gasnya 90 langsung jerantale banter guys. Jadi enaknya pesawat ini bisa dilempar kayak glider juga. Oh, mantap loh, baterai ini cek adalah mabur yang piro lagi. Iki tuh Mas, nak maburin jenengan dure kayak tadi pas saya ngajarin bertahan di situ terus. Satu baterai setengah jam lebih loh Mas. Oh, iya. Bisa tembus 40 menit walaupun ini lipo. Nggak harus pakai Lion bisa tembus 40 menit. Tapi syaratnya gasnya harus 50% minimal. Tapi kalau tingginya kayak tadi itu bisa 40 sampai 35%. Kan semakin pesawat tinggi itu semakin ngambang. Otomatis powernya harus semakin dikurangi Mas. Kalau tidak dikurangi saatnya ke bawah thermal naik terus nanti bisa bingung malah hilang. Jadi ketinggiannya harus dijaga, dan ketika memang terbangnya tingginya kayak tadi itu kita nggak boleh disambi noleh-noleh lihat apa, soalnya nanti begitu lihat saatnya mau nanti karena kan tinggi Mas. Ayo kalau terbangnya cuman rendah kayak tadi kan ingat-ingat cek iso ketiten saya terpantau. Dan teman-teman kalau terbang itu jangan melebihi 120 meter ya, karena di Indonesia termasuk di drone ya Mas. Di drone kan sekarang aturannya mungkin udah berapa tahun ya. Kalau dulu itu 150 meter, yang sekarang kan 120 meter itu berlaku di drone sama di pesawat juga. Kalau kita terbang setinggi itu ya mau cari apa secara visual nyawangnya keduren juga guys. Kalau drone kan mungkin ada kepentingan untuk pemetaan, dan sudah ada surat izinnya juga, udah ada lisensi, sertifikasi, jadi aman. Nah ini kebetulan juga ada endorse-nya, tapi endorse-nya gratis ini, Solo Drone. Jadi teman-teman bisa bergabung ya, itu sama Mas Sugeng. Mas Sugeng sebagai apa, ketua ya? Ketua Solo. Ketua Solo, bisa bergabung sama Solo Drone, nanti bisa bikin SIM ya, sertifikasi dulu. Jadi biar terbangnya aman, enggak asal-asalan ya. Ini baterai ini saya Mas, jajal nih dur nih Mas. Mana wis tekan kene ramabur. Kita lempar lagi aja. Coba masih berapa baterai nih? Jadi tangan pas di sini ya.
usahakan jangan nekuk karena takutnya kepalanya kena ini rudder, jadi lurus, gasnya main di 90% sampai 100. Lah itu pas tak lempar langsung miring kayak gitu biarin, karena kan memang saya pengen arahnya ke sana, jadi nggak perlu panik ketika miring. Agak tinggi lagi. Kalau tadi kisaran mungkin antara 40 meteran mungkin tinggi nih. Nah ini anginnya kan sudah mulai datang, ini pesawatnya jadi naik-naik. Iki gak enak apa ya mas, ganjel. Wah aku ya orang gue batu ABC. Bisa gini kurang abot ngarep sih dek jane. Hah? Enak ditrim ke. Nak ditrim nanti kayak kurang nyaman. Soalnya mengakibatkan ketika nol gas dia kan turun. Tapi ketika digas malah ndangak, karena kan ada trim-triman ya mas. Jadi kadang itu ketika kita ngetrim keadaan digas sama nol gas itu beda mas. Ini tak gas kan udah hampir stabil tapi agak naik toh. Tapi begitu gasnya tak nol kayak, dia langsung turun karena kan elevatornya ngedon. Kecuali kalau tak tahan up gini dia lurus. Dan nanti ditambahi batu ABC ya mas, satu ditaruh di depan, nanti tak kasih tahu posisinya. Baterai ABC nggak keberatan ya? Enggak, satu aja. Terus nanti trimnya nanti pas udah dikasih dinetralkan aja. Pokoknya nanti misalkan jenengan pas terbang sendiri nyeting-nyeting, misalkan terbangnya tiba-tiba langsung ngedon gini, enggak apa, dilawan. Sambil ngetrim sambil terbang bisa ya mas? Bisa. Pokoknya cari amannya jenengan berarti terbang tinggi. Tinggi, jadi kalau pesawatnya terlalu gini ditrim, tik, taruh di down, didorong sedikit lah. Terus misalkan terlalu naik, dorong ke bawah. Terus misalkan terlalu ke bawah, dinaikkan sambil tangannya mencet-mencet ngetrim. Yang penting terbangnya kan tinggi, aman. Ini di 50%-an. Oke, agak ke sana lagi. Jadi enak ini tanpa rudder, belok ke kiri sambil di up, dia langsung ngepot mas. Kalau jenengan punya motor 3536 nanti segini malah pas, nggak perlu pemberat karena dinamonya lebih berat itu. Dulu aku pasti kayak 3536 juga pas. Lah pokoknya pesawat itu kalau dilihat dari samping gini harus lurus gitu mas, nggak boleh naik gini. Kalau ada indikasi gitu langsung didorong ke bawah, didorong. Kalau masih naik didorong terus. Jadi dorongnya nggak usah ditahan, kalau nggak bisa nahan dientul-entul nggak apa-apa mas. Kalau aku kan mainnya modelnya jempolnya nempel terus, udah bisa ngerasain gini-gini. Tapi kadang ada yang ini mas, tapi gerakannya kan patah-patah kalau kayak gitu. Kalau udah bisa ngerasain setiknya ya langsung nempel gini aja malah enak. Putar lagi. Ini baterai ini melawet banget. Makanya sekarang kalau Maiden kan aku cuman bawa satu baterai. Misalkan pun aku di rumah punya cadangan dulu, tetap satu mas, karena satu baterai udah habisnya lama. Kalau 1 bulan Maidennya beberapa kali gulune pegel kabeh mas. Kan kadang ada konsumen ini minta dites endurance seberapa lama, seberapa awet kayak gitu. Nah kalau semua minta disuruh tes pakai baterai double, wah pegel gulune mas. Lagi anteng banget. Nah, sayangnya aku gak nggo baterai sih nggak kanggo. Atau enggak nanti anu mas, nganggo pecahan gendeng apa kricak. Engko kan tinggal diganti baterai ABC, kurang gue nyeting dok. Nek pecahan anu ya, ijane penake di setting saya mas. Jadi men jenengan mabure nyaman. Mantap. Cari pemberat dulu guys, kurang berat depan nih.
Nak baterai kekaboten Mas. Enek anu batu ini. Batu apa? Batu watu biasa. Enggak sih. Ya golek sing ngene iki tapi iki kurang abot iki kita. Yang tanya, "Kirim moting apa Mas kok muni dhewe?" Ini enggak apa-apa. Disenggol nanti udah diam sendiri. Itu kan fitur alarm biar misalkan kita lupa mematikan remote kan dia bunyi. Dia bisa tahu. Nanti pesate ngusung watu iki, guys. Ini cuman buat sementara, jadi nanti kalau ditambahi timbelnya ditaruh di bawah sini, dimasukkan jadi rapi. Ini cuman buat cari apa namanya settingannya dulu. Oke, kita tes terbang lagi. Ini berarti trimnya tak trim up dulu ya, tadi kan ngedon, kita lempar lagi. Ini pasti langsung ngedon karena ada timbelnya. Oh, pas penak malah pas entek guys. Ini udah lurus Mas. Ganti baterai dulu aja ya Mas. Ada velcro nih Mas, yang satu nih. Oke, ganti baterai dulu karena alarm sudah berbunyi, tidak boleh dipaksakan, harus landing. Jadi ketika alarm berbunyi seperti ini masih ada kesempatan untuk landing 1-2 menit. Ya cara ngelepasin ini Mas. Nah, set. Kita angkat. Nah, nak wes ora nempel ning berkat iki tinggal ditarik gini. 45C ini 2200. 2200. Nah, coba jenengan prakteknya pasang Mas. Oh, pasang ini untuk depan ya? Untuk depan velcro hitam gitu. Jadi jangan ditempel dulu. Kalau ditempel kan nanti nggak bisa jalan, kena perkatnya. Nah, kalau udah baru ditekan-tekan biar lengket. Nah, udah baru dikonekin baterainya. Nah, posisi soketnya kayak gitu. Ya, kayak kurang maju Mas ya? Kurang maju ya? Kurang maju dikit pas habisnya warna hitam itu. Udah tinggal tutup. Lempar lagi. Lebih enak Mas. Lebih enak. Ya, nggak naik turun toh. Tapi ini malah tak trim naik karena keberatan depan kan ada timbelnya tadi. Jadi harus dipasin lagi, dinetralkan elevatornya. Jadi nanti kalau udah ketemu ini, berarti tinggal ditimbangnya Mas.
pakai nyelosi kiri ya. Anu, ini loh apa jenis pemberatku. Nanti jenengan samakan dengan satu baterai itu. Kalau cuma selisih dikit tidak apa-apa. Penempatannya usahakan seperti itu. Nanti ditaruh di bawah bisa. Nah ini cenderung lurus mas, sudah nggak naik turun Bentar. Masih naik dikit ya? Iya. Oh pas ke sana kena angin kok, jadi ini turun. Coba pas ke sini ngetrimnya. Berarti kurang berat dikit. Kalau pas ke sana udah lurus. Oh, udah enak. Kan pas ke arah sini ngelawan angin. Oh, malah terlalu turun. Nah, ini udah pas. Tadi sejadi faktor angin, Mas. Lah ini malah turun. Kalau tak trim down, malah kurang naik. Suara motornya malah kayak engine krok-krok. Oh, apa ada guys, pesawat langsung belok yo mobil ngetrip ini loh. Iya gini ya. Manuvernya langsung ngepot guys. Loh, langsung ngepot ya. Itu mainnya pakai rudder, diimbangi aileron sama elevator. Kalau cuman rudder nggak dilawan dibelokkan ke kanan, pesawatnya ngeblak langsung. Lah ini kalau ke sini kena angin masih naik-naik. Tapi masih mending ini daripada tadi. Nah, nggak begitu anu. Lah nggak begitu. Oke, tak carikan posisi. Yo mas. Bismillah. Wes main di setik kanan aja, belok kiri, naik. Udah. Beda ya, belok kiri. Oh, Belok kiri. Oke, balas kanan. Sip. Belok kiri. Oke, balas kanan langsung. Set. Nah, naik. Nah. Dan jenengan rasa ya mas, dikepot-kepot ke sini gak apa-apa. Belok kiri. Lah itu naiknya terlalu banyak. Oh. Jadi belok kiri dulu baru naik, jangan bareng. Oh, gitu. Kalau bareng kebanyakan dia langsung jengat. Nah, jengat lagi kan. Oh. Nah, dorong ke bawah. Oke. Belok kiri. Balas kanan. Nah, sip. Belok kiri lagi. Langsung kanan. Nah. Biar dulu, yo, kiri. Set. Balas kanan. Nah, kanannya jangan telat. Oh. Jadi habis belok langsung dibanting balas. Oke. Kebanyakan mas belok belok kirinya jangan dipol ke, dikit aja. Kalau jenengan pol ke nanti langsung pesawatnya terlalu lincah belok nanti takutnya turun. Balas kanan. Nah, lurus dulu. Oke, kiri dikit aja, nggak usah ditahan. Balas kanan, set ya, lurus ya. Naik. Oke, naik dikit aja. Nah, kebanyakan. Oh, ya. Kan kelihatan. Kalau narikmu kebanyakan dia langsung naik. Nah, pokoknya buat rasa gede mas. Lama-lama menyatu pesawatnya sama pilotnya. Nah, kalau kayak gitu nggak usah panik, tenang aja. Pokoknya intinya kuncinya semua ini tenang. Kalau tenang biasanya nggak panik, pesawat aman. Wah, belok kiri iso mas, kanan iso. Wah, mantap ini. Berarti dua orientasi ke kiri ke kanan nggak bingung ya. Tak kirain tadi bisa ngiri terus. Malah bagus mas kalau bisa kanan kiri.
Nah, nanti kan lama-lama tahu karakter pesawat ya. Kok pesawatnya terlalu gini, berarti harusnya tak gerakin ke gini. Ini terlalu turun, nah naik. Belok kiri, kanan, oke. Jadi memang ini karakternya lincah. Mas Iqbal juga minta 120 karena sebelumnya pakai glider, ternyata di trainer lebih lincah ya Mas. Tapi lama-lama enak enggak Mas kalau setelan kayak gini? Oh, enak. Jadi menyesuaikan Mas. Ya, berarti nyaman sing lincah daripada lemot. Oh. Karena koreksinya cepat ya. Kalau mau jatuh koreksinya juga cepat, nggak lambat, jadi aman. Nah, penting nggak usah jauh-jauh. Misalkan maju, terus belok. Lah ini persiapan belok, oke. Yang penting jangan sampai melewati pilot. Didorong dikit ke bawah, oke, hop. Kiri, coba pergerakannya smooth Mas, jadi nggak usah mentok. Balas kanan, jadi coba ngerasain pelan. Belok kiri sambil naik, naik, oke lah. Jadi nyenggolnya dikit aja biar pesawat itu kelihatan scale terbangnya. Jadi biar nggak terlalu gesit. Nah, dorong turun, belok kiri, balas kanan sambil naik, oke. Nah, pokoknya jangan rasakan kalau nyenggol dikit kan halus, kalau kebanyakan langsung balik. Lah ini pelan-pelan kayak gini kan kerasa ini. Balas kanan. Nah, dintol-tol dikit enggak apa-apa. Tapi kan pesawatnya jadi pergerakannya smooth, enggak kasar. Nah, dirasakan belok kiri sedikit aja, sedikit. Up. Nah, kan jadi kalem loh pesawatnya. Jadi kadang pesawat itu lincah tidak ya tergantung pilot. Kalau pilotnya mainnya kalem, pesawatnya kalem. Gerakannya maksudnya. Nah, terus nanti misalkan jenengan di sana belajar landing takut nyungsep, cari sing enek rumput-rumputnya ya Mas. Tabraknya gak apa Mas? Gak apa. Yang penting pas nabrak kondisinya nol gas loh, jangan digas. Soalnya kalau digas, baling-baling muter kan nanti selip, bisa kebakar kalau kena daun-daun atau rumput. Jadi kalau mau landing itu persiapan sebelum sampai ke lokasi gasnya dikurangi. Tadi pas aku masuk ke sini dari belakang tembok itu sudah nol gas Mas. Nol gas. Kalau ndak nol gas, belandang tekan buri Mas. Gliding, belok kiri, jangan jauh-jauh. Oke, balas kanan. Nah, balasnya pokoknya jangan telat. Soalnya kalau dari situ nggak tak nol kan, landingnya mesti belandang Mas. Karena di nol aja glidingnya lumayan. Jadi karakter glidingnya hampir mirip kayak pesawat glider ini. Walaupun dia nol gas, majunya masih banyak. Masih bisa kabel-kabel ya? Masih bisa. Tapi syaratnya jenengan dari ketinggian segitu dulu. Jangan tiba-tiba terbangnya sudah ketinggian berapa meter langsung nol gas kan nanti takutnya setal. Jadi yang penting kalau mau landing, pesawat itu jangan ditahan lurus Mas. Biarkan dia agak ke bawah. Kalau ditahan lurus tidak digas, nanti kan powernya ngerem. Nggak ada daya luncur ke depan, dia setal terus jatuh. Lah nanti tekniknya agak nukik ke bawah tapi nggak nukik banget. Tujuannya biar pesawatnya kan mendekati tanah. Begitu sudah mau ke tanah, langsung di up sedikit. Ya, jadi biar rodanya kan nggak, propellernya nggak nyusruk. Ya, gas gede apa Mas? Nggak apa nanti, tapi jenengan nanti jadi agak bingung nggak nanti? Oh, coba ya. Tapi dihadapkan ke sini dulu aja. Ditambahinnya dikit-dikit dulu, jangan langsung gaspol. Soalnya jadi lincah. Lah ngerasain dulu. Oh gas segini, rasanya kayak gini. Nah, kalau udah bisa mengendalikan mau ditambahin, tambahin. Kalau mau dikurangin dipasket di tengah kayak tadi. Ini tak lihat ini sekitar 60%. Karakternya membalap ih. Kira mau muter-muter ke berapa Mas? Berapa persen? 50 kayak tadi dikurangi. Kurangi dikit-dikit, jangan banyak Pak. Belok kiri dulu, jangan jauh-jauh pesawatnya. Oke, gasnya kurangi dikit. Nah, kurangi lagi kan kita patokannya lihat pesawatnya aja Mas. Wah pesawat kok bianter men, dirasa kayak dikurangi. Enggak, saya lihat throttle ya. Nggak usah, nanti takutnya kalau belum terbiasa melihat throttle sambil terbang, takutnya nanti pesawatnya udah turun ke bawah jatuh itu. Nanti kalau Mas Iqbal udah terbiasa lihat remote sambil lihat pesawat ya tidak apa-apa. Untuk memastikan gas ini separuh burung. Nah kalau ini sekitar 50
55%, belum separuh, kurang dikit lagi separuh. Nah ini udah pas. Kalau gasnya pelan itu naiknya juga harus dikit-dikit. Kalau naikmu kebanyakan nanti pesawatnya akan kayak mau mundur, kayak tadi kan mau hampir ndangak-ndangak. Udah berapa menit Mas Dimas? 46 menit. Wah mecah kayak rekor karena ini pakai 2 baterai ya, bukan 1 baterai. Ini nanti jadi konten durasi maiden terlama ini nanti. Karena penggabungan 2 baterai. Pokoknya kalau udah mendekati pilot segera berputar. Nanti kalau masih udah nggak bingung mau deket-deket kayak aku tadi lopas itu nggak masalah. Tapi takutnya kalau masih bingung dalam madepnya. Oke, ini detik-detik videonya berhenti sendiri ya karena HP-nya cut off panas. Jadi mohon maaf videonya tidak ada lanjutannya lagi. Nanti disambung di video lain kesempatan. Terima kasih. Oke guys, ini kita sudah selesai terbang maiden flight, udah habis 3 baterai. Tadi yang 2 mana Mas? Yang 2 ini satu, ini 1, 2. Satu ini lagi. Satu di atas motor. Di atas motor. Jadi udah habis 3 baterai. Alhamdulillah lancar semua ya Mas. Lancar. Jadi saya terbang 1 baterai, separuhnya dilanjutkan Mas Iqbal, baterai kedua dan seterusnya sampai katok makur ini. Jadi bisa diceritakan Mas bagaimana rasanya pertama tadi pas masih deg-degan, terus setelah bisa menguasai pesawatnya tadi. Jadi maksudnya saya tuh tadi pesawatnya kok aneh itu karakternya pesawat atau memang pas awal lagi grogi? Jadi bisa dijelaskan sama Mas Iqbal itu ya. Oke, jadi ketika tadi saya awal mencoba pesawat dari Mas Sando ini, ya awalnya agak kaget soalnya biasanya tuh pakai glider itu kalau misal belok-belok itu di pol tuh masih masih bisa agak seimbang, nggak terlalu belok. Kemudian tadi pas ganti pakai ini ya kerasa kaget soalnya di belok situ tuh langsung kerasa lincah. Lincah banget. Jadi kan kaget grogi. Nah terus kemudian seiring berjalannya waktu kemudian sama dikasih tahu cara-caranya sama Mas Sandi, ya alhamdulillah bisa lama-lama menyesuaikan. Nah ketika udah menyesuaikan kemudian saya coba buat manuver muter-muter, itu ternyata ya alhamdulillah malah enak lah, nyaman. Berarti aerobatik enak. Berarti secara fungsi ini sebenarnya pesawat bisa untuk belajar pemula sama aerobatik juga ya? Ya bisa. Jadi sebelum masuk ke pesawat jenis 3D yang sayap di tengah itu middle wing ya, itu berarti bisa pakai kayak gini buat belajar aerobatik ya Mas? Iya, cocok banget. Jadi kayak misalnya lagi ada angin kemudian terbangi santuy itu juga bisa ngambang. Jadi kayak tadi itu kan baterai 1 itu bisa sampai setengah jam lebih Mas ya. Nah, gara-gara ya itu ada angin agak besar ya kecil lah. Kemudian dinamonya brasernya di gas dikit jadi bisa kambul-kambul ngambang. Soalnya pesawatnya enteng banget. Pesawatnya enteng guys. Jadi ini pesawat ini kalau ditimbang tidak sampai 1 kilo. Kalau cuman kit ini sekitar 400 graman mungkin tidak nyampe. Cuman kalau sama elektrik ya mungkin bisa 700 sampai 800-an gram ya dengan spek seperti ini. Spek baterai yang 3 selan. Karena ini bisa untuk spek 4 sel dan 3 sel. Tapi apabila pengen upgrade baterai tentunya propeller harus diganti yang kecil atau motor diganti yang KV-nya lebih kecil. Jadi biar bisa pakai 4 sel. Tapi ini tadi pakai 3 sel aja sudah bisa kerasa ngebut ya Mas? Sudah bisa kerasa ngebut. Cuman kalau nanti pengen upgrade lagi bisa Mas, nanti diganti motor yang lebih besar lagi, pakai baterai 3 sel masih bisa, propeller masih bisa pakai 10x7 ini. Cuman motornya aja yang diubah ke 1200. Tujuannya apa? Biar tidak panas kalau dibuat gaspol, karena ini kan 1400. Kalau gaspolnya melebihi 1 menit, aku yakin ini panas karena ini motor standar ya, bukan motor untuk kebut-kebutan. Jadi nanti misalkan pengen upgrade atau teman-teman yang sudah punya pesawat seperti ini dari saya juga pengen upgrade bisa ya, pakai yang 1200 kV. Terus ini sayapnya bisa di bawah, cuman tadi kan karena fokus belajar jadi nggak jajal yang di bawah ya Mas ya. Mungkin nanti kapan-kapan Mas Iqbal bisa menerbangkan sendiri, bisa dijajal. Karena kalau sayapnya di bawah ini glidingnya lebih kencang Mas. Jadi misalkan mau landing kayak tadi
udah dinolkan gas itu dia masih meluncurnya kencang. Jadi ancang-ancangnya harus jauh banget. Ketika di luar tembok harus udah nol gas mungkin kalau pakai sayap di bawah. Kalau masuk tembok baru nol gas, nanti bisa sampai belakang sana, sampai tebu-tebu sana guys. Karena tadi yang terakhir sampai di situ ya, banyak duri-durinya. Tapi dua kali ya tadi landing. Coba landing. Dua kali landing, bisa landing sendiri. Mantap ya. Cuman tak apa-apa karena di sana ada tembok. Jadi saya cuman biar pilotnya itu fokus lihat pesawat, kalau saya kan lihat di sisi luarnya pesawat. Karena di sana tadi ada tembok, melewati tembok satu, sebelahnya ada gapura. Ini termasuk adrenalin untuk pemula landing di keadaan seperti itu. Tapi Mas Iqbal masih bisa tenang menguasai dan landing dengan aman selamat. Jadi cara landingnya kayak gitu tadi Mas. Ya. Jangan lagi terbang tinggi, wah batu nentek langsung dicelor jangan. Kan kalau tinggi walaupun alarmnya sudah bunyi, nol gas enggak apa-apa Mas. Kalau masih tinggi kayak pas awal belajar, itu kamu nol gas masih bisa kambul-kambul kayak glider. Jadi ketika masih tinggi kamu muter-muter di satu tempat situ terus, jadi muternya jangan jauh. Kalau kejauhan kan nanti takutnya nggak kesampaian ke lokasi tempat landing. Jadi muternya di situ bikin lingkaran kecil. Yang dimaksud lingkaran kecil tuh jangan terus beloknya tajam biar ngepot-ngepot gini enggak, tapi beloknya sedikit, tapi di situ terus. Jangan belok sampai ke sana jauh. Lah pas arah ke sini, aduh, digas wis ra iso iki Mas, batu nentek, glidingnya ra nyandek iki lah. Nanti kan kita landingnya di sawah kalau nggak sampai ke sini. Jadi karakternya kalau mau landing hampir sama kayak pesawat glider kalau ini ya. Karena ini walaupun dinolkan gas, dulu di sini kayaknya pernah sekali apa 2 kali sama pas di lapangan Mojorejo ya Mas. Iya. Jadi saya tuh challenge pesawat ini tak terbangkan tinggi, tak nolkan gas sampai landing. Jadi nggak boleh saya gas. Itu memang challenge. Itu dari atas padahal. Dari atas. Jadi kan aku pengen merasakan karakter glider yang tanpa mesin itu loh Mas. Kan ada pesawat glider yang tanpa mesin. Jadi terbangnya itu ditarik kayak layang-layang. Itu bisa di searching di YouTube. Pesawat glider A1 sampai A3 atau F3J. Jadi F3J itu pesawat benar-benar tanpa power. Dia mengandalkan power manusia karena ditarik ya. Di bawahnya ada cantolannya ditarik kayak layangan. Tapi nanti kalau udah disampai ketinggian sesuai panjang senar, misalkan senarnya 100 meter, dia bisa dirilis. Terus terbangnya gimana Mas? Ya wes ngandal kayak angin sama termal. Nanti kalau nggak dapat termal ketika cuaca kayak gini kan nggak ada termal. Dia lama-lama kan turun. Nah ketika turun pilotnya itu juga harus bisa ngepasin posisi dia muter sama lokasi landing. Kalau dia muter kejauhan, landingnya di sini, nanti kan nggak nyampe, kan nggak bisa digas karena nggak ada mesin. Kalau yang ini masih aman, ada mesinnya. Jadi misalkan, wah kurang maju, tambah gas masih bisa. Jadi dulu aku udah pernah nyoba itu Mas Iqbal. Jadi di lapangan Mojorejo sana, pesawat ini tak terbangin tinggi. Setelah itu tak nolkan gas. Tapi posisinya itu ketika nyobain kayak gitu, dari atas pesawat itu jangan ditahan kayak gini Mas, lurus. Kalau ditahan lurus kan lama-lama dia pelan kan ngebrek, terus jadinya gini. Terus kadang mau mundur gak jadi terus set gini. Di pesawat itu biasanya kalau kehilangan power kan gini, terus lumba-lumba kayak gitu. Ya, yang betul apa? Jadi pesawat itu ketika udah terbang sekitar tinggi misalkan ya 40 meter, mau dicoba landing tanpa main gas, itu miringnya segini Mas kalau dilihat dari samping bodi. Agak turun gitu. Agak turun. Tujuannya apa? Dia tuh nggak kehilangan gaya dorong ke depan, karena ini kan sudah mati, nggak digas. Kecuali kalau ini gasnya masih nyala, main segini terus ya aman, kan ada gaya tarik dari mesin. Tapi ketika gasnya nggak digunakan, nol gas atau nol throttle, dia harus miring sedikit biar dia itu maju gini. Nah begitu ini misalkan ini lapangan atau tempat landing, pesawatnya dari sini kan gini kan, biar gini. Begitu mendekati up dikit, tempel udah. Kalau udah nempel berhasil di lapangan gini, kecepatannya udah nggak kenceng Mas, ditarik pol nggak apa-apa. Tujuannya biar ngebrek, ngerem. Jadi kan kalau pesawat RC ini kan kadang remnya itu pakai flap, engine brake. Kalau pesawat asli itu kan turbin itu kan bisa keluar itunya engine brake. Jadi untuk rem angin lah. Kalau di pesawat biasanya kan ada flap, ada elevator. Kalau pesawat aerobatik RC biasanya kalau sudah landing
dia udah nggak ada gliding kencang, langsung dipol kayak gini mas, biar nggak naik lagi pesawatnya. Kan kalau dinaikkan gini kan menghambat, aliran udaranya menghambat elevator, jadi pesawatnya nggak bisa gliding ke depan dengan kencang. Tapi dengan catatan pesawat sudah nempel di tanah atau di kayak gini, keadaannya speednya udah rendah. Kalau pas nempel gini ya mas, masih kebut, ini di up, pesawatnya gini mas, naik. Nah kalau kayak gini nggak digas, langsung gini, jatuh. Iya. Jadi misalkan nggak sengaja, pengennya landing kok malah naik, apa rodanya jadi keangkat, digas lagi mas, gas lagi, baru dikendalikan down. Jadi jangan gini, jangan keliru. Ini pesawatnya naik, mah dinaikkan, digas, ini pesawatnya gini-gini nggak kuat, bisa jatuh ke bawah gini. Jadi biar dia kan gini ya mas, gas sambil di down. Jadi biar dia gini, nanti kalau dia sudah meluncur ke depan kenceng, mau di gini-gini, mau di salto udah enak, kan dia udah dapat gaya dorong. Tapi kalau belum dapat gaya dorongnya ya agak susah. Terus ini tadi kan pesawatnya lincah karena sesuai request Mas Iqbal. Jadi sebelumnya kan pakai endpointnya 120 ya mas. Jadi di remote tadi juga 120, nggak dirubah. Biasanya kan kalau saya ke pemula itu minim itu maksimalnya tak kasih 100% pergerakan ini, karena kalau ini terlalu gerakan sih sedikit lemot banget mas. Pengennya kita stabil, malah pesawatnya keburu jatuh, nggak bisa bales karena saking lemotnya. Makanya standarnya tak bikin 100, tapi karena Mas Iqbal udah terbiasa terbang glider dan suka lincah juga, makanya langsung 120%. Yang terjadi lincah, tapi setelah beradaptasi sudah enak ya mas, sudah menyesuaikan. Biasanya cuma awal-awalan aja, tapi nanti kalau udah tahu karakter pesawatnya, yo berikutnya wes lancar. Sama kuncinya satu, jangan takut jatuh. Karena kalau sebelum terbang gimana tiba piye ngurusak ora, kita tuh nggak konsentrasi untuk terbang, tapi bayangannya di rusak-rusak ya tembok ora yo. Aku jeglok ning sawah apa ning endi ya lah. Kan ade anu mas, gak konsentrasi terbang. Harusnya itu orang nerbangin pesawat itu enjoy, happy, malah kepikirannya kok nak tiba piye yo ngurusak ora ya. Lah biasanya kadang seperti itu, karena aku pernah ngalami kayak gitu mas. Pas aku awal-awal belajar pesawat ini dulu tahun berapa ya, 2016 atau 2017 awal aku belajar pesawat sendiri, bikin sendiri juga sih. Itu pertama itu karena takut kalau mau take off itu ragu-ragu, gasnya ora gede, terus dipaksa naik. Ketika rodanya sudah ngangkat, gasnya malah tak longi karena bingung waktu itu, takut jatuh kok nak tiba piye. Pada saat itu alat-alatnya juga mahal semua, cari gabus yo nggak segampang sekarang. Jadi pikirannya dulu banyak, tapi setelah bisa menerbangkan akhirnya lancar. PR kedua apa? Ketemu sama penonton mas. Kita terbang sendiri kayak gini pede mas. Coba kita terbang, dilihatin orang, terus orang-orang berdatangan parkir nonton, apalagi parkirnya rakaruan di sana, tempat untuk landing mah parkir di sana. Itu biasanya kita sebagai pilot pemula ngewel. Wong sendiri aja kadang didampingi ngewel, apalagi yang lihat orang nggak kenal. Lah itu sugestinya gini, apa namanya? Kalau dulu aku gini, aku bisa ngebur ke pesawat, kenapa aku harus wedi? Kan wong nonton pesawat ya orang ngerti. Aku bisa ngebur ke apa gak, lancar apa gak. Berarti kan yang penting kuncinya kita sudah bisa menerbangkan. Orang lain kan menikmati melihat pesawat ini terbang, jadi kita nggak perlu takut. Wong kita bisa menerbangkan, kenapa harus takut? Jadi sugestinya harus positif, biar kita terbiasa terbang di tempat rame, nggak takut. Dulu mas, aku ngonten, ya mas, biar pas karo kowe apa karo Abdul ya, aku lali. Aku mau ngonten pesawat kayak gini mas, padahal aku udah jualan kayak gini. Itu pertama kali ngonten kayak gini di lapangan Mojorejo, ada orang datangnya tak tungguin biar wong lunga mas. Sampai aku galagasi remote tak lebok ke meneh. Tujuannya aku ora ngusir jane mas, ning aku grogi. Aku nak ditonton grogi, takutnya aku nggak berani ngomong ngevlog kayak gini, malah nanti nggak konsentrasi sampai orangnya pergi, remote tak nyala lagi. Sakit segitu nih mas, awal-awal dulu mas. Tapi karena sudah terbiasa ya wis ngene iki, dadine wis iso membaur sambil terbang. Bahkan kalau sudah menguasai pesawat, dijak ngobrol ora bingung. Ya tanya Mas Iqbal, tadi tak suruh testimoni sambil ngobrol, tak video, biasa wae pesawatnya ya ora panik. Karena udah bisa. Tapi kalau belum bisa, belum pede, boro-boro dijak ngobrol, dia bani
belok kiri. Oh malah saya teratapan guys. Kan ada mas, tipikalnya orang itu yang dikasih aba-aba itu malah nggak bisa, malah bingung. Kadang itu dia itu bisa nangkepnya dengan pemikirannya dia sendiri. Misalnya gini, Mas Dimas kan, aku mau belajar terbang tuh, wes rasa mbak abani. Nah mbak abani aku masih bingung. Ya wes dia terbang sendiri. Kadang kalau orang yang tipikalnya kayak gitu, misalkan belok kiri, dia malah keliru mas, belok ke kanan, karena bingung. Dia sendiri mau fokus bingung, apalagi dikasih aba-aba kadang bingung. Jadi ada dua karakter pilot ya, ada yang bisa diaba-aba, ada yang dikasih aba-aba malah bingung, malah semakin mabur wedi. Karena kan apa ya, rumah sana ini diabani terus ditunggoni malah wedi, nggak pede. Tapi kalau Mas Iqbal ini tadi tak lihat itu memang awal-awal tak dampingin mungkin agak ngewel, tapi setelah aku berusaha apa ya, mengalihkan dalam arti aku pergi sejenak mengambil sesuatu apa, itu tujuannya biar Mas Iqbal itu konsentrasi melihat pesawatnya, tidak konsentrasi di saya, jadi kan nggak ada apa ya, ya bukan tekanan sih mas, koyo grogi loh maksudnya. Jadi biar ada pengalian lah. Begitu Mas Iqbal sudah tenang, aku baru berani mendekati. Soalnya kadang kalau ditunggu itu kan grogi sama membuyarkan pikiran mas. Jadi harus ada yang mendampingin, tuh harus tahu karakter pilotnya yang diajarin. Kalau yang diajarin itu udah bisa, tapi kok kita di sampingnya kayak ngewel, kita harus agak menjauh dulu, biar dia tuh tenang sendiri, biar menguasai pesawatnya sendiri. Nanti begitu sudah menguasai, baru kita mendekat. Terus misalkan pun kok terbangnya kacau, ya kita langsung dekat aja, nanti remote kan dikasih, kita ambil alih, jadi aman. Kalau tadi yang tak lihat itu penerbangannya Mas Iqbal itu tidak ada yang apa ya, emergency, tidak ada. Paling cuman take off tadi aja ya mas. Tapi sengaja tidak saya ambil remote, tidak ora tak saut guys. Karena apa? Mas Iqbal tak abani jarak jauh, aku di sini dia di situ masih bisa. Gas, turunkan. Nah, kadang kan orang yang ngaba-ngaba teriak-teriak itu bukan getak-getak gak guys. Jadi biar responnya pilotnya itu biar cepat. Kadang kan kalau kita kalem, mas gas, gue malah kelamaan. Tapi kalau ada ayo gas, naik turun, nah otomatis sih ini dengan sendirinya langsung gini mas, karena ada penekanan untuk mendorong sticknya itu tadi. Jadi makanya tadi kan tak lihat, wis ini biar dikendalikan Mas Iqbal, jadi biar buat pembelajarannya. Oh ternyata kalau take off gasnya kurang, tak naikkan yang terjadi kayak gini, terus caranya mengendalikan kayak gini. Jadinya Mas Iqbal langsung bisa. Makanya sengaja nggak saya ambil remote karena saya lihat tak apa-apa bisa, jadi masih aman. Wah ini berarti nanti kalau sudah lulus dibawa pulang ini mas? Iya mas. Oh iya mas, misalkan jenengan sendiri dalam arti motoran nggak bisa bawa, ini bisa dibongkar pasang mas. Ini kan pakai lem bakar untuk sirip tegak sama elevator. Nah ini kan yang atas nggak saya kasih lem mas, karena kalau atas sama bawah ini tak kasih lem, sudut sini sama sini, nanti kan ngelepasnya kesusahan. Ini aja sebenarnya nggak dilem ini udah sesak. Jadi udah ini kuat. Dilem nggak nih mas? Dilem. Nah ini bagian bawah ini mas. Oh ini sampai ke sini. Ini cara yang lepas bukan di cutter ya mas. Jadi saya ini mungkin berbagi tips untuk teman-teman lain. Ketika mau mencopot ini elevator yang ada lem bakarnya atau ini, itu caranya kalau kalian punya lem bakar kan ujungnya panas mas. Jangan dikeluarkan tembaknya, tapi fungsinya adalah ujungnya yang panas buat ngelelein ini. Jadi gini, ini tak praktekkan. Ini kan lem bakar ujungnya yang panas, kita tempel di sini mas. Sambil jalan pelan. Kalau jalannya kecepatan kan ini belum meleleh. Kalau kelamaan nanti kan malah bolong, kepanasan. Jadi yang penting nempel, terus dirasain ini leleh sambil jalannya paling pelan gini mas. Nah diulangi sampai 2 kali gini. Tujuannya apa? Biar menyingkirkan limnya mas. Otomatis limnya nanti akan ke sini sama ke sini, terus baru yang sini. Tapi sebelum melepas ini mas, yang dilepas ini dulu. Nah yang di belakang ini kan, yang bagian atas ini saya lem bakar kiri kanannya, tapi yang bagian kayu balsa ini saya tetesi Alteco sedikit, yang bagian sini mas.
Bentar. Nah ini mas, ini kan ketemunya triplek, bukan yang gabus. Balsa ketemu triplek ini 3 mili. Ini jenengan saya set pakai cutter, tapi kalau bisa cutternya itu yang tajam. Ngaternya jangan langsung ditekan, kan berat pasti mas. Dibikin garis dulu. Jadi garisnya yang ini mas. Ini kan balsa sama triplek kan beda tuh. Ada sekat ini. Lah yang bagian ini di cutter dikit-dikit. Nanti kan lama-lama dia kebuka. Sini juga, yang sebelah sini juga. Nanti soalnya takutnya kalau jenengan sekali nahan gini, gerak. Nanti malah kesembret, sobek semua. Nanti takutnya kayu balsanya malah kepotong. Jadi diikuti garisnya ini, set, set, nanti agak maju dalam lagi, set. Ini udah kepotong yang bawah. Jadi bikin garis dulu. Nah, setelah ini baru yang ini mas, ini panasi. Ini kunci L-nya dilepas, udah nanti ditinggal ditarik, ini dipegangin sini sama sini nih, tarik, set, gini udah lepas. Kalau ini sudah lepas, baru elevator ditarik. Ini juga dilepas dulu. Nanti kalau ini lupa nggak dilepas kunci L-nya, tarik ya berat servo ini. Terus pakai motor Bapak Nek 2 orang bisa ya? Bisa. Terus misalkan ini mas, ini rodanya juga bisa dicopot. Jadi biar nggak ganggu kalau motoran. Kalau biasanya aku sama Mas Dimas, kalau tidak jarak jauh, itu bawanya gini mas. Ada sayapnya gini. Nah, bukan gini. Ini roda di sana kenapa? Kalau di sini nabrak kita, nabrak perut. Tapi kalau jenengan mau pulangnya kan jauh, ini sayapnya dilepas. Ini bautnya dilepas, separuh diambil. Ini sayap dijadikan satu sama ini. Jadi ini ketemu ini mas. Terus ini nanti dikasih pelindung, takutnya pas di jalan kan kena temennya pas bawa tas ini patah, dikasih styrofoam dekorasi buat nutup ini aja. Tapi nanti dilubangin mas. Berarti kan styrofoam balok mas. Misalkan ini ya, ini kan nggak bisa masuk. Caranya biar masuk apa? Ini kan dilubangi, nanti diselopke terus disolasi kertas. Jadi ini disolasi jadi satu atas bawah sama sayap ini, warna merah ketemu merah. Jadi yang ada atas kan ini, yang bawah yang ini. Terus ini nanti dikasih tali rafia atau di balbel biar aman kalau jarak jauh, di plastik balbel. Terus dibikin cangklongan mas. Tali rafia 2 sini sama sini, diukur sesuai lengannya temennya. Nanti di bawah yang satu nih nanti kan tinggal cuman bawa bodi, jadi lebih kompleks. Kalau ini kecil ya, ini bisa jadi opsi sih, bisa dilepas bisa tidak. Kalau masih merasa keganggu ada ini ya dilepas. Ini nanti bisa dijadikan satu sama ini, terus di plastik balbel. Jadi nanti cuman selongsongan ini aja, ini kan dicopot. Tapi kalau dirasa ini nggak mengganggu ya wes dipegangin satu tangan gini, satunya kan di tangan kanan ini gini. Kan ada cangklongannya, jadi misalkan terlepas kan masih aman. Jadi kalau udah ada sayapnya nanti cuman kecil mas, ini kan kehalangan sayap gini bodi kita, badannya. Jadi nanti kalau ini dilepas sudah kecil. Jadi kalau tadi sama Mas Dimas ke sini bawahnya gini. Gitu ya. Jadi udah dipasang ya? Udah dipasang. Oleh kalau jarak dekat tak lepas-lepas kayak kurang simpel mas, bawahnya terlalu banyak. Jadi ini bautnya ada 4, bongkar pasang, rodanya juga baut 4, servonya 4, ini kunci L semua. Jadi memudahkan untuk nyeting. Terus ketika katakanlah nanti ini servo dilepasi kunci L, nanti jenengan masangnya ini keadaan remote nyala, baterai connect. Tujuannya biar apa mas? Kadang kan kita nggak tahu tuh servo kesenggol gini. Terus masih nyeting pas keadaannya mati servonya, nggak connect sama remote. Terus ketika connect malah gini, kan jadinya malah nanti bingung. Jadi tujuannya biar remote nyala itu kan tahu netralnya servo. Nah ini udah netral gini, tinggal ngatur push rod ke stoppernya ini. Ini udah gampang pengaplikasiannya. Berapa menit ini mas Dimas? 23 menit mas. Wah 23 ditambah tadi 40 piro mo. Wah sak jam ini durasi ini. Udah terlalu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi konten saya akhiri ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga Mas Iqbal atas orderannya ini, pesawat kit beserta elektrik, karena remote sudah punya sendiri. Nanti semoga pesawatnya awet, bisa buat belajar aerobatik. Terus nanti mau pindah sayap di bawah juga bisa. Oke, mungkin gitu saja. Apabila ada salah kata dari saya, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.